butuh alat dulu, berarti kita butuh buat mandikan, ya. Ini hanya estetika aja. Satu lagi mana? Coba bantu dicari dong. Mana kenal ngeliat orang sibuk aja nggak dibantuin, ya. Ini kita buat yang ini untuk yang bersih yang paling bawah gitu ya. Kenapa kita lipat seperti ini? Nah, ini hanya versi estetika aja, ya. Kita mikirnya ini biar efisien, ya, karena kita maunya bayinya itu safe, ya. Melipatnya, lihat kira-kira kalau bayi di atasnya ketutup gitu, ya. Bagian bawah buat apa tujuannya? Kenapa dilipat segala? Berarti menghindari kontak basah, ya. Nanti pertanyaan yang akan ibu lakukan. Ini yang bawah. Oke, yang buat mandi kita siapkan di atasnya, ya. Oke, sama, ya. Jadi yang permukaan yang di atas yang lebih lebar. Itu kenapa baru datang? Ya. Nah, seperti itu. Ya, ini harapannya di depan ini cukup, ya. Nah, sekarang ini udah kita siapkan, nyalain lampu supaya hangat. Dan ketika kita melakukan ini juga hangat, ya. Terus prinsip apa untuk memandikan? Terlalu universal, ya. Prinsip bayi baru lahir apa? Penanganan mencegah hipotermi, kemudian mencegah apa? Ini kan teori udah belajar kemarin. Kesini tuh siap dengan pembelajaran itu, ya. Satu lagi apa? Kalau kamu megangnya harus benar gitu, nggak slipper. Jadi mencegah apa itu? Ya? Mencegah injury. Itu dua hal yang harus diperhatikan, ya. Nah, sekarang nanti langkah-langkah ini kalian akan lihat kapan kita mencegah hipotermi, ya. Kemudian kapan kita mencegah injury, itu harus diperhatikan. Nah, sekarang untuk mencegah hipotermi, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita tahu dulu bagaimana proses pengeluaran panas bayi. Gimana? Konduksi, konveksi, radiasi, satu lagi evaporasi. Kalau konduksi, apa itu? Berarti kontak langsung badan ke benda yang menyebabkan perpindahan panas. Nanti lihat langkah ini, mana yang menggunakan konsep konduksi, ya. Nanti di akhir ini kalian bisa identifikasi. Kemudian kalau konveksi apa? Gimana sih kesini tes siapa tuh gitu tuh. Tadi bisa nyebutin, harus tahu dong artinya. Konveksi apa? Bagaimana cara perbedaan dengan cara konveksi? Dengan cara apa? Ya. Itu apa contohnya? Pengantar yang dimaksud apa? Ya apa? Ada yang bisa bantu? Ini apron. Ini udah kan? Berarti nanti orientasinya apa yang kalian lakukan? Bicara sama ibu. Tadi prainteraksi kan kontrakmu kita nanti mandikan bayi jam sekian ya bu, itu siap. Pada saat itu udah sampai jamnya, tinggal bicara, bu kita akan mandi bareng, ibu lihat dan ibu pelajari gimana caranya. Itu, ya. Oke, kata ibu. Lalu kita siapkan alat, sudah tinggal didekatkan. Ya, kebutuhan yang lain apa dari alat ini? Kita perlu Kita perlu menambahkan ini untuk apa? Pinset. Itu klem. Kalau aja kita mandiin kan, sabun, kemudian apa? Sampo kalau ada. Terus DDT buat apa DDT? Ini ada handstone kalau perlu. Ini ada kasa steril. Perawatan Pusar. Ya.
cotton budnya nggak, cotton bud nggak ada, Cotton budnya. ya. Baik. Jadi kalau di sini ini alas steril, ini perlu cotton bud, perlu kapas, ya, kapas yang semua itu steril sebenarnya ya. Jadi disiapkan di satu tempat. Ada cotton bud kan panjang, tempatkan sini. Di sini boleh kasa steril, kasa apa namanya? Yang stick itu deh. Kapas, ya. Kita nggak perlu alat ini kok, ya. Nggak perlu ini. Ada di sana. Ada kapas. Di sebelah sana. Kapas untuk sub. Kapasnya sini, kemudian ini harus dialasin dulu ya, nggak dialasin. Nanti dialasin ya. Baik Ibu. Ini kalau buat kapas kan ada buat kapas sublimat, kapas alkohol gitu ya. Kalian belajar ya sama Ibu Mbak LP ya. Kapan buat kapas sublimat, kapan buat kapas alkohol, terus tahu. Kalau kapas sublimat kan cuma Gulung. digulung. Kalau di rumah orang itu kan sudah ada ya kemasan yang beli ya. Iya. Itu juga kalau rumah sakit udah nyiapin itu sih, itu kita pakai ya secukupnya. Nanti setiap kelompok punya ini ya, punya kapas, di prakteknya bisa. Nah udah kita siapin ini untuk kasa steril. Ini ada apa, DTT. Nanti ditulis ya DTT ya. Ini ada handscoon bila mana perlu. Ini ada Bengkok. ini untuk cairan, ini untuk bengkok. Oke. Dan ini kita sama-sama masukin. Ini ada keranjang baju kotor. Ya pakai ini ya. Nggak pakai, kita pakai ini ya. Terus kamu lihat ibu nggak pakai, itu kita nggak pakai. Ini kita perlu pakai. Kira-kira perlu handscoon nggak? Kenapa enggak? Ya, malah potensi resiko jatuh. Iya. Ya kan licin handscoon. Ya, terus bayinya kita ambil. Mana bayinya? Ini kita mandi ya. Ya. Nah, jelaskan ke ibunya, ibu juga harus melihat ya. Oke. Kita lihat sini. Kita buka. Nah, ini kan kotor ya, jadi kita. Ingat ya, kalian tidak boleh pakai jam ya. Jadi yang logam-logam itu perlu dilepas. Jadi kalau masih ada yang pakai jam, terus pada gelang dan sebagainya itu tolong dilepas. Nah ini bayinya kalau nanti kan beneran aja ya, mandinya tuh beneran. Kotor, kita tutup badannya ya. Oke. Nah sekarang yang kita perlu lakukan adalah siap mana waslap. Waslap ini siap ya, dua, yang satu yang untuk muka, satu untuk mandi ya. Oke, untuk muka kita pakai ini aja ya. Kita bersihkan dulu mukanya ya. Mukanya kita bersihkan. Nih kalau bersihin muka itu nggak usah disabunin ya. Ini gini, boleh kalian kepala dulu, boleh muka dulu ya. Kita pakai muka dulu. Kita ambil ujungnya, bersihkan dari kantus medial ke kantus lacrimalis ya, ke arah medial ke arah lateral kali, terus ambil sudutnya bersih ya. Ini udah dibasahin ya. Nah, terus mulai dibersihkan hidungnya itu ya, mulut ya, dagu, telinga juga ya. Oke, sudah anda ya. Nah, terus ini kita bisa pakai untuk sabun. Nah ini kita simpan aja dulu di sini. Ini gunanya untuk apa? Nah, untuk mempermudah kita aja. Kasih sabun. Ini sabun.
Ini baby Itu lotion. Ya, sabun gitu ya. Oke, ini kita basahin sini. Ini mulai bersihkan ya. Kalau kepala dulu. Bersihkan udah ya. Sambil diajak ngomong bayi ini. Ya. Nah, udah selesai. Terus ini kan ada yang kering ya. Ini kita pakai. Kalau ini sabun taruh sini boleh. Ini kering sampai bersih ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting dibersihkan gitu ya. Nah, udah, terus kita keringkan. Tadi yang muka dulu ya, muka dikeringkan tadi dulu, terus kepala. Nah, udah, ini oke, yang kering kita tutup ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bagian, kita sabun ya, leher, terus bagian perut ya. Nah, perutnya nggak apa-apa kena air juga. Terus bagian tangan ya, gerakan memutar. Terus bagian tangan perlu disabun nggak? Nanti perlu, tapi nanti, nggak sekarang ya. Kenapa nanti? Karena kan kita dari banyak bagian tubuh ya. Ya, pada bayi itu refleksnya selalu tangan itu masuk ke mulut. Nah, kita hindari kan, kita nggak bisa kontrol terus-terusan. Jadi oke, amannya nanti aja. Kalaupun dia mau ngisap ke ini masih aman ya. Oke, udah. Nah, kemudian punggung ya, selesaikan punggung ya. Bisa tambah lagi air punggungnya. Nah, kemudian kita lihat sini apa, daerah kaki mulai dari ya pangkal, kemudian gerakan memutar boleh ya, baru ujung kaki ya, sini juga. Jadi genital belakangan ya sekarang. Nah kan semua udah. Oke, kita singkirkan, terus kita bawa ya. Ini kan udah ya, ini udah tadi boleh kita keringin dulu. Nah, kemudian ini cara bawanya, ingat ya, kepala disangga sama pergelangan. Kemudian ini prinsip apa tadi? Mencegah injury. Ini kita pegang ya, ini tahan supaya nggak hiperekstensi, tahan dengan tangan kita, ini kita bawa ya. Tuh, kita mulai memandikan. Nah, ini kan tadi ya ada kepala aja dulu dibilas lagi ya, muka jangan lagi, nanti gelegepan dulu. Terus ya bersihkan. Ini senang sekali kalau bayi masuk air tuh. Tadi belum tadi udah dites ya suhunya ya, ketinggalan. Tadi sebelumnya harusnya sudah dites waktu menyiapkan ini semua ya. Oke, semua ya. Wah, senang banget bayi. Kita balikinnya gimana? Pegang bahu sini ya, sini balik, terus mulai kita ambil lagi sini ya pipinya, terus kita beralih ke sini. Nah, jadi gini ya, jadi tangan kanan membalikkan, terus tangan kiri kita tangkap, pegang lagi seperti ini. Ingat jangan di leher, tapi di daerah, kalau nggak pipi, dia kan akan nggak seperti ini, tapi mungkin miring ya, daerah pipi. Tangannya ke pipi, kita mulai bersihkan lagi ya, seperti itu. Oke, sudah bersih. Ingat jangan sampai dia mukanya tenggelam ya, biar kamu asik mukanya nyilep kayak Dante. Oke, udah ya. Ini sambil ini kita kan ini udah kotor ya, nggak bisa. Nah. Oke, kita ambil yang bersih. Nah, ini mulai dari kepala dulu dikeringkan gitu ya. Ini kan capek kan, tuh ya. Kepala dikeringkan semua, kering, nanti benar-benar dibasahin jadi kelihatan kalau dia basah apa kering ya. Oke, punggungnya keringin. Nah, udah kan kering, ini basah kan permukaannya, kita tarik. Nah, jadi dia akan berada di handuk yang kering ya, tutup. Oke. Nah, kemudian
kemudian kita mulai dengan apa? Peralatan genita. Tadi genita kita siapin apa? Kapas kan? Kapas. Ya, kapas. Oke, kita punya DTT, boleh kapas DTT. Perlu berapa sih? Misalnya perlu 3, oke, siapin 3 misalnya. Atau 2 aja cukup. Nah, oke, DTT. Ya, atau ini kan ada Iya, besi ya. kecil. Nah, ini masukin sini. Ya, sesuai kebutuhan. Kalau 2 atau 3 cukup. Oke, kita bawa sini. Ini tanya kalau dia laki atau perempuan beda ya. Kalau ini perempuan berarti kita lap, kita bersihkan dari atas menuju anus gitu ya. Itu sekali. Ya, kalau ini masih memungkinkan, sampai bersih, diangkat aja kakinya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Beberapa kali ya, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian kalau dia laki-laki berarti ditarik ke bawah. Ya, prepisiumnya supaya kelihatan, terus bersihkan. Ya. Jadi kalau itu penis ya, turunin, kemudian ke bawah sampai skrotum baru menuju anus sama. Ya. Oke, udah. Terus kita berikutnya apa? Ini di keringin ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan perawatan tali pusat. Iya. Nah, perawatan tali pusat itu bisa selama ini dari hasil penelitian terbuka, nggak perlu dibungkus-bungkus, ya. Tapi tidak apa-apa juga kalau misalnya kita mau bungkus, gitu ya. Tapi perawatannya nggak dikasih apa-apa, cuma dibersihkan, ya. Nah, kita bersihkan apa? Oke, karena ini tidak terlalu bermasalah dengan ini, kita boleh cuci tangan dulu, ya. Karena kita habis pegang itu cuci tangan. Atau mau pakai handscreen ini boleh, ya, untuk perawatan tali pusat, gitu ya. Nah, sekarang yang kita lakukan apa? Ini dulu basahkan dulu. Kalau ini kan sudah bekas, oke lah kita pakai, tapi nggak usah nempel, ya, tempel. Nah. Kemudian kita lihat di sini. Ini kan sebenarnya ada jepitan ya. Iya. Jepitannya kita mulai dari pangkal dulu ke atas, ya. Di daerah pangkal sini. Kalau tunggul ini saya angkat ya. Kalau tunggul ini bersihinnya gini. Jadi diputar, ya. Putarnya ke arah luar. Nah, seperti ini. Jadi nanti kotorannya keluar, gitu, ya. Kita lihat putarannya berapa kali. Bisa begini. Ke arah keluar tapi, ya, kalau ada bersih. Nah, kalau beberapa kali silahkan, ya. Nah, kemudian nanti yang ganti lagi ini yang ke arah atas baru, ya, dibersihkan, gitu, ya. Ambil lagi ini ke arah sana, ini ke arah putaran. Ini kalau ada jepitan boleh nih dipakai, kalau ada ya, supaya nanti ada bayangan, tambahin aja sedikit untuk jepitan, gitu ya. Nah, itu udah selesai. Terus kita mau bungkus apa enggak? Keputusannya apa? Ya, oke, kita bungkus. Nah, ini steril kan? Kita tadi masih pakai handscreen ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini steril, cara ambilnya kita upayakan bahwa yang kita ambil ini sisinya adalah sisi yang, oke, kita ambil satu. Ini berapa sih? 1, 2. Oke, kita ambil di ujung ya. Oke. Ini kita buka. 2 ternyata. Oke. Kita ambil di ujung, ya. Ini kan steril. Bayangkan bahwa yang akan touch dengan umbilikal itu adalah yang daerah kita nggak pegang, ya. Kita buat segitiga. Ini dapat dari mana sih? PLP. Ya, maksudnya itu udah kemasan begitu. Iya, udah. Ini ngaco banget ya buatnya. Kamu jangan buat kayak gini ya. Nanti buat cara membuat kasak segi 4 itu seperti apa? Harusnya ini segi 4 bukan segi panjang ini. Ini kemasan beli. Kayaknya dibikin sendiri gitu deh, Bu. Belajar gimana caranya buat kasak. Harusnya segi 4 ya. Segi 4. Jadi kalau ini segi 4, oke, kita buat seperti ini. Segitiga, ya. Nah, nanti kita taruh di bawah itu, ya. Di bawah umbilical, bawah
terus ditutup begini, ya. Terus diputar. Kelihatan nggak sih kalian duduk? Enggak, dia aja. Nih, ini cara. Nah, dibuat segitiga ya. Yang sisi yang ke umbilical nggak usah dipegang. Nah, seperti ini di bawahnya. Kemudian ujungnya taruh atas, gitu kan? Yang lainnya diputer. Puter. Oke, diputer. Ya. Nggak usah pakai prester-presteran, diputer gini aja dia udah ini, gitu ya. Nah, puter aja sampai. Ya, kalau misalnya mau diikat ya ikat. Ikatan jangan sampai nggak bisa dibuka lagi ya. Itu ya. Ini untuk secure-nya orang tua sih sebenarnya. Oke, udah kan selesai ya? Tadi tangan jangan lupa waktu di air dibersihkan. Ya. Sekalian. Oke, udah selesai. Lalu kita pindahkan ke ini, ya. Nah, kita pakai apa? Mau pakai yang hangat atau bedak. Kalau bedak jangan digitu-gituin, ya. Cukup bedaknya terus di tangan. Taruh sini. Kalau minyak tanol boleh. Tapi itu enggak, itu mah opsional aja ya. Kadang-kadang kalau pakai tawon gitu juga belum tentu dia tahan. Natural aja juga boleh, ya. Mau bedaknya juga tipis-tipis aja. Oke, kita pakaikan popok. Ya, ini cepat aja. Ya. Kemudian ngikatnya di atas, jangan pas umbilical, di atasnya gitu ya. Di atasnya tuh di up, bukan di permukaan sini, tapi di atas umbilical ngikatnya. Ya, terus kita kasih baju. Kanan dulu ya, kita kanan dulu pakai ini. Sunahnya kanan dulu. Nah, terus baru kiri. Ya, kita pakai. Tadi topi boleh pertama kali ya, topi dulu ya. Topi dulu baru baju. Nah, oke, udah kasih baju. Mas kakinya. Untung kecil ya, jadi tangan bisa taruh di kaki. Oke. Bajunya panjang. Oke, terus kita karena dia pakai topi, jadi boleh ininya nggak harus pakai topi. Ya. Kita bedong sementara. Bedong ini tujuannya buat apa sih? Buat menghangat. Ya, buat menghangatkan. Oke. Udah selesai. Ini bedongnya cantik ya. Oke, terus diserahkan kepada ibunya untuk langsung disusui. Itu ya. Oke, ibu disusuin. Nah, oke, udah selesai. Jadi di mana